Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini suasana gerimis dan semenjak pagi memang panas, gerimis dan hujan ini bergantian. Panas, gerimis dan hujan. Ini tadi tidak terpikir, tapi alhamdulillah kita sampai di rumahnya Pak Badri. Kesan pertama datang di lokasi ini sangat asyik karena tadi kita melihat tanaman jeruk di sebelah luar, dan sesuai dengan yang pernah diceritakan ini adalah ikan lele. Nah itu Sam Tominya datang, dan bersamaan dengan hujan ini. Dari mana bro? Dari benahin laptop, Pak. Oh kenapa? Laptopnya kenapa? Nganu penyimpanannya ada yang korup. Oh iya iya. Ini yang skala kecil, yang skala besar. Ini skala kecil umur berapa ini? Kalau yang ini masih 2 bulanan. 2 bulanan ya. Monggo ten kandang nih, ten jero. Lek ajeng ini ngali ulang. Iya iya. Oke. Nah ini ada Sam Tomi. Tom. Iya, Pak. Jenengan kian. Ayo Sam, kasih makan sama. Jadi lele ada, kemudian kambing ada. Pertanian. Kalau jeruk itu punya siapa jeruk itu? Jeruk punya ini, bapak ini. Oh iya iya. Nah, bagus itu nanti. Luas bisa. ya, Pak, kalau jeruknya. Jeruk apa itu? Jenis jeruk apa? Bukan jeruk madu, bukan ya? Jeruk yang biasanya di pasaran. Di pasaran itu ya. Tapi masih ikut kelompok kan ya? Oh enggak, Pak, ini. Enggak ikut kelompok. Nanti kita lihat ini dulu. Ini dua ini kambingnya. Kambingnya tinggal 2. Sebelumnya banyak ya? Ada 40. 40? 40 itu yang sekitar 20 kambing etawa, yang 20 kambing batu besaran. Batu besaran. Ini selasa ini ya? Iya, Pak. Ini dari Bon. Tebon, oke. Kemarin waktu panen jagung di belakang. Kalau yang di sini 1 kolam udah panen kemarin. Oh, yang waktu cerita itu ya? Masih 1 kolam, yang lainnya ini sawah tanggal 18. 18 Desember. 18 Desember, sekarang tanggal 10 ya? 10 seminggu lagi. 1 minggu lagi. Asik ini kalau bisa ini ya, berarti hari kira-kira ya, ini kan hari Rabu ya, hari Rabu minggu depan ya. Sawah sekitar Kalau Rabu ya. ini sekitar 3 kintal. Berapa kolam? 2 kolam. 2 kolam itu ya. Sebelah sana, kolam sebelah sana itu. Yang sebelah situ mungkin 20 kilo, Pak. Sama yang itu 10 mungkin. Sekitar gitu. Pasarnya gimana? Yang terakhir kita sempat coba bahas itu pasarnya kan ya. Selama ini kalau Kalipari nggak ini ya? Masih ada kendala sih, Pak. Soalnya yang di situ ada partai besar, kelompok budidaya lele tapi skala besar gitu loh, Pak. Kemarin di mana itu? Di Kalasem Tengah. Oh, lele gini juga. Tapi orangnya pakai sistem kocor. Enggak seperti ini. Jadi dikocor terus gitu, pakai sanyo. Oh, pergantian air. Pergantian air. Terus Lebih bagus mana kira-kira? lebih bagus yang dikocor. Soalnya kan pergantian airnya terus. Oke, berarti gini Tom, tadi aku pertama datang itu lihat jeruk itu loh, hamparan jeruk. Nggak apa-apa, itu katakanlah kalau sekarang belum menjadi anggota kelompok tani, karya tani, ya benar ya, karya tani ya. Coba nanti kita gini Tom, 2025 itu kalau kita baca itu cukup banyak perubahan yang besar, ya kan? Kita kalau lihat itu satu tentang pupuk subsidi, ya kan?
Kemudian kalau yang kedua itu keberadaan dari penyuluh pertanian. Nah, dari dua perubahan ini tentu nanti akan, menurutku ya, itu sangat mempengaruhi keberadaan kelompok tani. Nah, kelompok tani yang seperti apa yang nantinya itu ya memang bisa menjawab dari semuanya. Ya, satu kebutuhannya petani yang ada di sekitar sini. Yang kedua bisa menjawab bagaimana desa itu sebagai pemerintahan yang paling ujung itu juga punya perhatian besar terhadap pertanian. Makanya kelompok tani harus bisa menjawab itu. Yang ketiga, kelompok tani harus bisa menjawab bahwa pemerintah pusat itu sangat berobsesi untuk swasembada pangan, ya kan? Pertama itu padi, kedua jagung. Nah, nanti kalau bisa kelompok tani itu bisa mencerna itu semua, ya kan? Apa yang menjadi pikiran dari semua petani lah yang ada di sekitar sini, bisa menjawab apa yang menjadi yang mau dikerjasamakan dengan desa. Menurutku nanti kelompok tani akan sangat sibuk. Nah, aku pertama datang ke sini tadi, dulu mungkin pernah dulu ya, cuma lewat ya. Cuma setelah tadi aku lihat map, datang pertama, ini kesannya karena ada hortinya, jeruk, karena ada perikanannya, walaupun ini di luar pertanian, tapi kita nggak bisa memisahkan itu. Petani itu di desa, dia sangat lekat dengan peternakan dan juga perikanan. Ya, itu tergantung bagaimana mengelolanya. Jadi gini Tom, nanti yang menjadi pemikiran kita, kelompok tani karya tani mesti bisa menjawab bahwa 2025 itu ya kelompok tani harus punya peran yang benar-benar lebih mengakar. Nah, mengakar itu maksudnya ya ini nanti Tommy yang selaku yang milenial itu nanti dekat dengan yang milenial, Pak Badri katakanlah yang dia harus kesana kemari, dia harus punya tim yang kuat dan solid. Nah, tim yang kuat dan solid itulah nanti yang bisa istilahnya, karena kelompok tani ini dapur, ya kan? Nah, nanti membuat rancangan yang untuk peternakan yang mau dikerjakan adalah ABC peternakan ya kan, ada kambing dan seterusnya. Untuk perikanan walaupun ini di luar pertanian, tapi kelompok punya perhatian karena anggotanya ada yang bergerak di bidang perikanan. Tadi yang katanya Kali Asem Tengah kan ya, nggak apa-apa, kelompok harus bisa merangkul sebanyak mungkin. Nah, kemudian nanti yang horti, jeruk, ini potensi Tom, ini potensi. Jadi Tommy kalau bisa mencermati dan membahas itu kan, nanti ada program yang dari pemerintah, makan siang bernutrisi. Nah, itu kalau nanti nggak di backup oleh hasil produksi termasuk yang ada di desa, di kelompok tani ya, itu nanti nggak akan bisa tersedia dengan cepat. Jadi nanti ini PR kita, termasuk PR kelompok tani, bahwa kelompok harus menyiapkan diri menjadi organisasi yang mengakar, modern, dan solutif. Gitu Tom ya. Oke ya, ini tadi kita sudah dengan Sam Tommy. Nah, ini tadi kita nggak janjian tapi alhamdulillah ketemu. Nah, alhamdulillah. Kita tadi melihat ini tanggal 18 lelenya insya Allah panen. Nah, tanggal 18 insya Allah panen. Ada 3 kuintal, ada 2 kintal gitu ya. Nah, ada 1 kuintal, katakan wah ini nanti bisa banyak itu nanti. Insya Allah nanti kita bisa kesini Tom untuk yang tanggal 18. Nah, karena kelompok harus jadi pusat inovasi di mana petani yang lain itu tertarik untuk mengikuti. Wah, ini Pak Badri ini sukses dengan lili, Sam Tommy ini sukses dengan kambing dan seterusnya. Oke, kita sekarang jalan-jalan ke tempat yang lain. Ini kandangnya juga besar. Ini jeruk apa ini? Kalau yang besar-besar ini? Ini jeruk Bali Pak, kalau itu Pak. Jeruk Bali ya, oh ya, jeruk besar itu. Oke. Ada duren,
alpukat. Durian alpukat ada juga. Oh ya, alhamdulillah. Ya memang harus seperti ini. Jadi nanti bener. Saya kesan pertama masuk kawasan ini tadi sudah langsung terpesona. Nah ini tadi. Kalau ini apa Tom? Itu Itu marmut. marmut itu, Pak. Marmut ya. Iya. Oke. Semuanya ada kalau di sini. Semuanya ada. Silase sudah dibuat, berarti ini sudah teknologinya sudah maju dan nanti kelompok mesti punya catatan yang sangat lengkap seputar dengan apa yang diusahakan oleh anggota-anggotanya. Jadi yang sudah buat silase nanti berapa petani, berapa peternak, jumlah kambingnya total berapa dan seterusnya. Termasuk gini Tom, yang padi ini harus kita garis bawah dan tulis tebal. Padi ini kita harus dampingi lebih serius. Jadi misalnya ini kan mau musim tanam ini ya, ini kan mau musim tanam kan. Ini nanti kelompok harus menyiapkan dengan lebih sering. Jadi nanti anggota yang punya sawah nanti kelompok di nanti akhir musim tanam pertama punya catatan yang lengkap bahwa oh kelompok tani karya tani punya produksi sekian ratus ton. Nah kebutuhan dari anggotanya kita anggaplah sekarang satu dusun di Kaliasem ini semuanya jadi anggota kelompok tani dengan tingkat yang berbeda. Kan ada anggota inti, ada anggota muda, ada anggota yang katakanlah dia perlu dibimbing lebih lanjut gitu ya. Jadi padi, minta tolong padi ini jadi perhatian serius kita. Oke Tom, mungkin Tommy ingin menyampaikan sesuatu dari yang sudah tak bicarakan tadi itu. Mungkin juga. Saya nggak tahu harus bilang apa ini. Mungkin kalau yang di rumah ini masih mencoba memaksimalkan dari kan ada perikanan Pak ya. Ya. Dari limbah perikanan seperti airnya, air kotornya itu masih mau dibuat sistem kayak seperti dripping gitu Pak. Jadi air sia-sia dialirkan masuk ke misalnya jeruk atau Oke, misalnya oke. dialirkan ke tadi kan ada tumpang sari, tebu dan kacang tanah. Oke. Nah, oke berarti kan airnya itu ditampung dan dialirkan ke tanaman. Oke. Ya, oke. Nah, yang berhubungan dengan kelompok taninya gimana? Tom, kamu sebagai orang yang pendidikannya lebih tinggi, tentu punya konsep dan tentu punya tahapan. Nah, apa yang sudah terpikir? Kalau dari kemarin bicara itu Pak ya, ketua kelompok tani itu masih mau memaksimalkan peran kelompok taninya Pak. Jadi peduli sama warga yang ada di kelompok tani tersebut, kendala apa, terus kebutuhannya yang harus dianu apa, itu nanti bisa dikoordinasikan gitu katanya. Untuk sementara masih itu Pak. Jadi pingin lihat dulu kebutuhan dari masyarakat kelompok taninya itu seperti apa dulu gitu. Nanti kalau sudah berjalan katanya mau menggali inovasi yang baru katanya gitu Pak. Buat alat buat ngemes, buat pupuk gitu katanya. Terus yang dulu sempat kita obrolkan di BBP ya kan, waktu mengumpulkan berkas ERDKK, program yang bisa dilihat sebagai yang ambisius misalnya ya, buat greenhouse 60 sampai 85%. Nah, itu nanti gini, ndak ada salahnya nanti sampaikan ya, tolong sampaikan ke Pak Badri, kumpulkan tim inti dulu. Tim inti itu ya pengurusnya. Apa sih yang menjadi kebutuhan dari kelompok tani karya tani? Kalau ada potensi peternakan berarti perlu ada yang ini yang membidangi peternakan. Kalau ada yang perikanan, ini yang bagian perikanan. Kalau ada yang horti, ini yang spesialis horti. Nah, dari semua potensi itu buat skala prioritas. Kalau yang dulu sempat disampaikan melon greenhouse, apakah itu misalnya yang mau didorong dulu 2025 bismillah,
melon greenhouse harus berdiri di Kaliasem, misalnya begitu ya. Nah itu misalnya. Nah, begitu. Ini ketuanya masih berupaya Pak buat Ya. bangun. Kemungkinan rencananya masih yang lahan ini dulu buat greenhouse-nya. Kalau ada rezeki nanti dibuatkan yang di belakang situ. Ada apa? Lahan buat greenhouse yang lebih skala besar gitu. Di sebelah mana? Jauh nggak dari sini? Oh, masih turun Pak, hampir ke kali, ke sungai. Aman tapi ya katakanlah nanti hujan deras nggak apa-apa ya. Aman aman. Aman, oke. Oke gitu Tom. Ini tadi mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut. Jadi pengurus bisa mulai untuk menjadwal kapan untuk ya merapat, itu kan bisa kumpul, bisa virtual. Jadi kalau misalnya ada grup, buat diskusi yang intensif. Nah, terus arahkan nanti buat satu kesepakatan yang memang itu yang paling rasional untuk dijalankan. Jadi ya nanti menurutku kelompok tani karya tani tahun 2025 harus membuat gebrakan dan kejutan yang positif. Oke, kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.